akan mempresentasikan tentang mind mapping saya dengan judul Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka ini terbagi beberapa sub. Yang pertama yaitu sejarah Angkatan Balai Pustaka, karakteristik Angkatan Balai Pustaka, pelopor Angkatan Balai Pustaka, pengarang Angkatan Balai Pustaka, dan karya sastra Angkatan Balai Pustaka. Sejarah Angkatan Balai Pustaka. Balai Pustaka ini lahir sebagai reaksi dari keresahan pemerintah Hindia Belanda terhadap karya-karya sastra atau koran-koran atau bacaan yang berkembang pada masyarakat luas. Kritikan dan protes banyak dihadirkan oleh pihak Bumiputra untuk menentang kekuasaan Belanda pada waktu itu. Dan sehingga berdirilah Komisi Bacaan Rakyat atau KBR pada tahun 1908. Yang kemudian nama Komisi Bacaan tersebut berubah menjadi Angkatan Balai Pustaka. KBR saat itu menerbitkan buku-buku dan majalah yang dianggap aman oleh pemerintah Hindia Belanda. Tetapi tanpa disangka ternyata pilihan berupa buku-buku tersebut diterjemahkan dan justru membantu pikiran rakyat Indonesia menjadi lebih terbuka. Kemudian karakteristik karya sastra Angkatan Balai Pustaka. Yang pertama itu menggambarkan persoalan adab dan kawin paksa, termasuk tuh permaduan. Di mana banyak novel-novel karya sastra pada zaman itu, novelnya itu tentang kawin paksa, seperti contohnya yaitu Siti Nurbaya. Terus yang kedua bersifat kedaerahan. Yang ketiga tidak bercerita tentang kolonial Belanda. Yang keempat kalimat-kalimatnya itu panjang dan menggunakan perbandingan atau pepatah, ungkapan-ungkapan klise. Terus yang kelima corak lukisannya itu romantis sentimental. Selanjutnya yaitu pelopor Angkatan Balai Pustaka. Pelopor Angkatan Balai Pustaka ini termasuk ke dalam pengarang dari Angkatan Balai Pustaka tersebut. Nah, di sini saya mengambil pelopornya yaitu Nur Sultan Iskandar. Nur Sultan Iskandar ini lahir di Sungai Batang, Sumatera Barat 3 November 1893 dan meninggal di Jakarta 28 November 1975 pada umur 82 tahun. Beliau ini menamatkan sekolah rakyat pada tahun 1909 dan bekerja sebagai guru bantu. Pada tahun 1919, beliau hijrah ke Jakarta. Di sana, beliau bekerja di Balai Pustaka untuk pertama kalinya sebagai korektor naskah karangan sampai akhirnya menjabat sebagai pemimpin pemimpin Angkatan Balai Pustaka dari tahun 1925 sampai 1942. Dan karya-karya sastra yang dibuat oleh beliau yaitu Apa Dayaku Kan Aku Perempuan, Cinta Yang Membawa Maut, Salah Pilih, Abu Nawas, dan Karena Mentua. Selanjutnya yaitu pengarang Angkatan Balai Pustaka. Pengarang Angkatan Balai Pustaka itu juga bisa menjadi pelopor dan seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pelopornya yaitu ada Nur Sultan Iskandar, dan Nur Sultan Iskandar itu juga masuk ke dalam pengarang Angkatan Balai Pustaka. Nah, jadi selanjutnya pengarang Angkatan Balai Pustaka yang saya dapat yaitu Abdul Muiz. Abdul Muiz ini lahir di Sungai Puar, Agam, Sumatera Barat 3 Juli 1883 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat 17 Juni 1858 pada umur 75 tahun. Selain sastrawan, beliau ini adalah politikus dan wartawan di Indonesia. Beliau ini merupakan pengurus besar Syarikat Islam dan pernah menjadi anggota Volksraad mewakili organisasi tersebut. Pendidikan yang ditempuh oleh beliau adalah selesai dari ELS, Abdul Muiz ini melanjutkan pendidikannya ke Stovia atau Sekolah Kedokteran yang sekarang menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di Jakarta. Namun karena sakit, ia tidak menyelesaikan pendidikannya di sana. Dan karya-karya yang diterbitkan oleh Abdul Muiz ini yaitu ada Salah Asuhan, yang kemudian Salah Asuhan ini berhasil difilmkan. Terus ada Pertemuan Jodoh, Surapati dan Robert Anak Surapati. Dan pengarang selanjutnya yaitu Marah Rusli. Marah Rusli adalah seorang sastrawan Indonesia yang lahir di Padang, Sumatera Barat 7 Agustus 1889 dan meninggal di Bandung, Jawa Barat 17 Januari 1968.
pada umur 78 tahun. Pendidikan yang ditempuh oleh Marah Rusli adalah, sebenarnya Marah Rusli ini adalah dokter hewan. Berbeda dengan Taufik Ismail dan Asrul Sani yang memang benar-benar meninggalkan profesinya tersebut, tetapi Marah Rusli tetap memilih profesinya sebagai dokter hewan tersebut. Marah Rusli tetap menekuni profesinya sebagai dokter hingga pensiun dengan jabatan terakhir dokter hewan kepala. Terus karya sastra yang dibuat oleh Marah Rusli yaitu ada Siti Nurbaya, Lasmi, Anak dan Kemenakan, Memang Jodoh, dan Teh Ana Zahera. Dan sub yang terakhir yaitu karya sastra pada angkatan Balai Pustaka ini. Karya-karya sastra yang lahir pada angkatan Balai Pustaka ini seperti itu ada Azab dan Sengsara karya Merari Siregar, Siti Nurbaya karya Marah Rusli, Salah Asuhan Pertemuan Jodoh oleh Abdul Muiz, Salah Pilih Apalah Dayaku Karena Aku Perempuan Nur Sultan Iskandar, Muda Taruna Buah di Kedai Kopi karya Muhammad Kasim, dan Kasih Tak Terlerai Percobaan Setia oleh Suman HS. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.